Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Elsius Lisasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai matematika diskrit, yaitu materi fungsi. Di sini kita lihat di slide PPT saya. Apa sih itu fungsi? Fungsi adalah relasi yang khusus, yaitu setiap elemen di dalam himpunan A harus digunakan oleh prosedur atau kaidah yang mendefinisikan f, atau disebut juga dengan fungsi. Di sini kita lihat fungsi. Misalkan A dan B himpunan relasi biner f dari A ke B merupakan satu. Ini satu ya teman-teman, mohon maaf salah ketik. Merupakan satu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika f adalah fungsi dari A ke B dituliskan dengan f(2) A ke B. Jadi di sini kita membacanya fungsi dari A ke B, yang artinya f adalah memetakan dari elemen A ke elemen B, atau jalannya dari A ke B, begitu ya. Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Jadi di sini transformasi, ini mohon maaf salah ketik. Penulisan FA sama dengan B jika elemen A di dalam A dihubungkan dengan elemen B di dalam B. Himpunan A disebut dengan daerah asal atau domain dari F, dan himpunan B disebut daerah hasil atau kodomain dari F. Jika FA sama dengan B, maka B dinamakan bayangan dari A dan A dinamakan prabayangan dari B. Himpunan yang berisi semua nilai pemetaan F disebut jelajah atau range dari F. Nah, jadi disebut jelajah atau juga bisa disebut range dari f atau fungsi. Jadi f itu adalah lambang dari fungsi ya teman-teman. Nah, di sini ada selanjutnya, fungsi f dikatakan satu ke satu atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Dengan kata lain, jika A dan B adalah anggota himpunan A, maka FA tidak sama dengan FB bila mana A tidak sama dengan B. Contohnya, A himpunan 1, 2, 3 dan B himpunan U, V, W. Nah, kita bisa lihat di gambar ini. Ini adalah contoh gambar dari 1 ke 1. Elemen A beranggotakan 1, 2, 3 dan elemen B beranggotakan U, V, W. 1 ke W, 2 ke U, 3 ke V. Jadi ini masing-masing dari elemen A ke anggota elemen B berpasangan 1, 1, 1. Dia mendapatkan pasangan masing-masing 1, 1. Jadi ini adalah 1 ke 1. Kita lihat gambar sebelahnya. Dari elemen A anggota 1, 2, 3, elemen B anggota U, V, W. 1 menuju ke V, 2 ke V. Ini adalah bukan 1 ke 1 karena dia dari 1 dan 2 menunjukkan ke V. Jadi U dan W nya tidak ada pasangan, jadi ini adalah bukan 1 ke 1. Dengan dikatakan tadi injektif atau yang dikatakan 1 ke 1 jika tidak ada dua elemen himpunan yang memiliki bayangan sama dan A dan B adalah anggota himpunan A, maka FA tidak sama dengan FB bila mana A tidak sama dengan B. Berarti ini adalah tidak sama dengan B. Berarti ini 1 ke 1 dan ini bukan 1 ke 1. Fungsi F dikatakan pada onto atau surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F. Jadi, fungsi F dikatakan onto atau juga bisa disebut surjektif. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. A himpunan 1, 2, 3, B himpunan U, V, W. Elemen A beranggotakan 1, 2, 3 dan elemen B beranggotakan U, V, W. Ini adalah pada atau bisa disebut surjektif. 1 ke W, 2 ke U, 3 ke V. Berarti dia mempunyai pasangan. Berarti ini adalah pada atau surjektif. Dan bisa kita lihat di gambar ini,
Elemen A beranggotakan 1, 2, 3 dan elemen B U, V, W. 1 ke U, 2 ke U, dan 3 ke V. Dan W ini adalah tidak ada pasangannya. Mereka mempunyai pasangan dan W ini adalah tertinggal. Jadi ini adalah bukan pada atau bukan dikatakan surjektif atau onto. Jadi bisa kita bedakan ya teman-teman ya. Yang pada atau surjektif ini adalah berpasangan satu-satu, dan sedangkan bukan pada atau bukan surjektif dia salah satunya tidak memiliki pasangan. Oke, selanjutnya fungsi f dikatakan berkorespondensi 1 ke 1 atau bijeksi jika ia fungsi 1 ke 1 dan juga fungsi pada. Yang dikatakan berkorespondensi 1 ke 1 atau bisa disebut bijeksi jika ia fungsi 1 ke 1 dan juga fungsi pada. Jadi fungsi pada itu oto atau surjektif yang di atas tadi. Contohnya bisa kita lihat anggota elemen A himpunan 1, 2, 3, elemen B himpunan U, V, W. Di sini ada 1 ke U, 2 ke V, 3 ke W. Jadi ini adalah korespondensi 1 ke 1. Jadi dia mempunyai juga pasangan seperti surjektif tadi. Kita lihat yang ini adalah bukan korespondensi 1 ke V, 2 ke V, dan 3 ke W. Jadi U-nya ini tidak mempunyai pasangan. Jadi ini adalah bukan korespondensi 1 ke 1. Nah, di sini selanjutnya ada fungsi inversi. Jika f adalah fungsi berkorespondensi 1 ke 1 dari A ke B, maka dapat ditentukan balikan atau inversi dari f atau fungsi. Fungsi inversi dari f dilambangkan dengan f pangkat min 1. Ini pangkat ya teman-teman. Misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B, maka F pangkat 1B sama dengan A jika FB sama dengan B. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Contoh A himpunan 1, 2, 3 dan B himpunan U, V, W. Maka F himpunan 1U, 2W, 3V. V dan F1 himpunan U1, W2, V3. Nah, bisa dilihat di sini gambarnya dia FA ke B ke A, putar balik lagi ke FA. Ini adalah yang dapat ditentukan balikan atau inversi dari fungsi. 1 ini dari himpunan A, 1 dan U, 2 dan W, 3 dan V. Jadi ini seperti dibalik. 1U di sini, jadi di sini F1-nya U dan 1. 2W di sini W2, 3V dan di sini V3. Di sini ada komposisi fungsi. Misalkan G adalah fungsi berkorespondensi dari himpunan A ke himpunan B dan F adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi F dan G dinotasikan dengan FOG. Adalah fungsi dari ke C yang didefinisikan dengan FOG. A sama dengan FGA. Dengan kata lain, FOG adalah fungsi yang memetakan nilai dari G, A ke F. Kita lihat di sini. Mohon maaf ya teman-teman, ini tuh bukan garis apa-apa karena ini saya nge-screenshotnya di Word. Jadi saya salin ke PPT. FOG dalam kurung A. Di sini A, B, C. Di sini A. FA ke B, FGA bertemu FGA. GA di sini A. Nah, jadi di sini sudah dikatakan tadi fungsi dari himpunan B ke himpunan C. Dari himpunan B ini dia pindah ke himpunan C, di mana F dan G-nya ini dinotasikan dengan FOG ini. Yang fungsi dari C ini
menjadi FG dalam kurung A ini. Nah, jadi selanjutnya di sini ada contoh. A sama dengan himpunan 1, 2, 3 dan B himpunan U, V, W dan C himpunan X, Y, Z. Jika G memetakan A ke B dan F memetakan B ke C, di mana G himpunan 1 dan U, 2 dan U, 3 dan V, dan F himpunan U dan Y, V dan X, W dan Z, maka fungsi komposisi dari A ke C adalah FOG sama dengan himpunan 1 dan Y, 2 dan Y, 3 dan X. Sini bisa kita lihat, misalkan Fx sama dengan X dikurang 1 dan Gx sama dengan X pangkat 2 ditambah 1, maka nilai FOG dan GOF nya seperti kebalikannya tadi. FOG X sama dengan F, GX sama dengan F dalam kurung X pangkat 2 ditambah 1 sama dengan X pangkat 2 ditambah 1 dikurang 1 sama dengan X pangkat 2. GOF X sama dengan GFX sama dengan G dalam kurung X dikurang 1 sama dengan dalam kurung X dikurang 1 di pangkat 2. X dikurang 1 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 2. Jadi nilai Fx ya dimasukkan ke FOG dan EGOF nya. Begitu juga nilai Gx nya, X pangkat 2 ditambah 1 dimasukkan ke nilai FOG dan GOF. Jadi nilai berdua ini seperti kita balikan seperti materi yang di atas. Nah, dia dari fungsi inversi ini seperti ini kita balikan. Jadi begini. Nilai Fx nya sama dengan X dikurang 1 kita masukkan di sini. Dikurang 1. Dan nilai Gx nya X pangkat 2 ditambah 1 kita masukkan di sini. Ini adalah nilai F dan ini adalah nilai G. Jadi berdua ini seperti dibalik. Terima kasih. Apabila saya ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.